Ada beberapa jenis alopecia atau kebotakan yang perlu kalian ketahui. Jadi, kebotakan itu ada jenis-jenisnya guys. Yuk kita kenali lebih jauh jenis-jenis alopecia. Seperti biasa guys, untuk kemajuan channel ini, tak lupa aku mengajak kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate selanjutnya. Oh ya guys, aku mau kasih tahu buat kalian bahwa sekarang kalian bisa join di grup WhatsApp untuk bertanya-tanya mengenai masalah kerontokan rambut atau kalian bisa sharing pengalaman numbuhin rambut kalian. Langsung aja klik linknya di description box. Oke guys, gak berlama-lama, langsung aja kita kenali jenis-jenis alopecia. Untuk jenis alopecia yang pertama yaitu alopecia areata. Alopecia areata merupakan kebotakan yang terjadi di sebagian kepala kalian guys. Jadi bisa berbentuk pitak ataupun ada area tertentu yang emang tidak ditumbuhi rambut sebesar koin, ada di beberapa bagian di kepala kalian guys ya. Ini bisa diakibatkan karena beberapa penyebab. Di antaranya yang pertama akibat jamur. Jamur ini bisa menginfeksi kulit kepala kalian sehingga membuat rambut di bagian tertentu tidak tumbuh guys. Jamur ini bisa diakibatkan dari lingkungan yang lembab ataupun kulit kepala kalian yang jarang dibersihkan membuat jamur dapat berkembang biak guys. Kemudian yang kedua, alopecia areata ini juga bisa diakibatkan oleh perkembangan bakteri. Nah, bakteri ini bisa ditimbulkan dari air yang kotor guys. Kalau kalian mandi, mesti cek dulu apakah airnya itu benar-benar bersih. Karena kalau enggak, bakteri yang ada di air itu dapat berkembang di kepala kalian dan dapat mengakibatkan dermatitis di kulit kepala kalian, mengakibatkan rambut tidak tumbuh di bagian tertentu guys. Kemudian yang ketiga, alopecia areata ini juga diakibatkan oleh gangguan sistem imun. Sistem imun ini bisa diakibatkan dari meminum obat-obatan juga, seperti halnya narkoba, ataupun alkohol, rokok, atau obat-obat perangsang penumbuh otot, atau bisa antibiotik juga guys. Nah, ini berpengaruh terhadap sistem imun kalian. Apabila ada gangguan terhadap sistem imun tersebut, maka bisa mengakibatkan terjadinya kerontokan pada beberapa area di kepala kalian. Ini yang disebut dengan alopecia areata. Kemudian selanjutnya juga bisa diakibatkan oleh kurangnya oksigen pada darah guys. Nah, ini bisa diakibatkan karena lingkungan yang kotor sehingga kurangnya pasokan oksigen yang kalian hirup. Kemudian berpengaruh juga terhadap pasokan oksigen di tubuh kalian, termasuk di darah kalian. Ini juga akan mengakibatkan tidak sehatnya rambut di beberapa bagian dan mengakibatkan rontok guys. Kemudian yang paling penting adalah pola makan yang tidak sehat. Nah, ini yang banyak sekali yang sering kita tidak sadari kita lakukan. Makan yang tidak sehat, makan yang tidak teratur, tidak sesuai dengan porsi dan gizinya. Ini dapat mengakibatkan rambut menjadi tidak tumbuh dengan baik dan bahkan bisa mengakibatkan kerontokan. Dan yang terakhir yang dapat mengakibatkan alopecia areata adalah kurangnya aktivitas. Kurangnya aktivitas ini, misalnya kalian sering mager di rumah, malas gerak, malas jalan, malas berolahraga. Nah, ini dapat menyebabkan rambut kalian tidak sehat juga guys. So, jangan malas untuk berolahraga ya. Kemudian yang kedua guys, alopecia totalis. Alopecia totalis ini merupakan kebotakan secara menyeluruh di bagian kulit kepala kalian. Jadi, seluruhnya guys yang ada di kepala kalian ini rontok. Nah, ini yang disebut dengan alopecia totalis. Penyebabnya itu sendiri, itu bisa diakibatkan dari beberapa penyebab yang sudah tadi aku sebutkan di alopecia areata. Namun kebanyakan diantaranya oleh traumatik. Gitu guys. Traumatik ini bisa diakibatkan oleh bahan-bahan kimiawi. Misalnya kalian yang sering menggunakan bleaching rambut, itu juga harus diperhatikan. Kalian harus pilih-pilih benar-benar mana bleaching rambut yang aman untuk mewarnai rambut, hingga rambut kalian tidak akan mengalami traumatik dan mengakibatkan kerontokan secara menyeluruh. Itu sangat bahaya sekali guys. So, kalian harus tetap menyayangi rambut kalian guys. Kemudian yang ketiga yaitu alopecia universalis. Alopecia universalis ini yaitu kerontokan di seluruh bagian tubuh kalian guys. Mulai dari kepala sampai kaki itu rambutnya semuanya rontok guys. Jadi benar-benar nggak tumbuh, sampai alis dan bulu mata pun nggak ada. Ini yang disebut dengan universalis guys. Jadi benar-benar kerontokannya menyeluruh baik di wajah ataupun di tubuh kalian.
Nah, ini penyebabnya belum bisa dipastikan dan para ahli ilmuwan juga masih mencari penyebab sebenarnya itu apa. Tapi yang pasti guys, kalian harus tetap menyayangi apa yang sudah Tuhan kasih. Kalian harus tetap menjaganya dan tetap merawatnya. Bagaimanapun kalian mengalami kebotakan, sebisa mungkin kalian harus tetap semangat untuk bisa menemukannya kembali guys. Dan yang keempat adalah alopecia androgenetik. Alopecia androgenetik ini merupakan penyakit kebotakan yang diakibatkan turunan guys. Nah, ini merupakan kebotakan yang memang aku alami dan kebanyakan orang yang nonton video aku rata-rata mereka yang mengalami alopecia androgenetik. Untuk masalah kebotakan ini memang ini adalah kebotakan yang diturunkan guys. Jadi kalian nggak bisa menolaknya, kalian nggak bisa memungkiri itu karena ini sudah pasti terjadi kalau misalkan orang tua kalian mengalami kebotakan guys. Kalaupun tidak ada turunan dari orang tua, bisa kemungkinan terjadi karena tidak stabilan hormon kalian. Jadi misalnya orang tua kaliannya gak botak, tapi kok aku mengalami kebotakan, nah itu bisa terjadi akibat ketidakstabilan hormon guys. Akibat ketidakstabilan hormon ini juga masih diakibatkan oleh hormon dihidrotestosteron itu yang mengakibatkan folikel rambut kalian mengecil dan rontok guys. Tapi aku sarankan kalian untuk segera ditangani dengan baik, diobati, dan alopecia androgenetik ini bisa disembuhkan guys. Jadi kalian tenang aja, semuanya itu butuh proses. Kalau kalian mau mengetahui lebih lanjut bagaimana obat-obatannya, perawatan seperti apa yang aku jalani, kalian bisa langsung aja cek di video-video aku sebelumnya. Ini udah aku bahas lebih luas lagi, jadi nggak akan bahas rinci di sini karena di sini aku akan bahas jenis-jenisnya aja supaya kalian bisa tahu apa aja jenis-jenis dari alopecia itu tersendiri. Kemudian yang kelima adalah alopecia symptomatica. Alopecia symptomatica diakibatkan oleh penyakit yang sistemik seperti kanker gitu kan yang mengganggu sistem sel kalian ataupun penyakit lupus yang mengganggu sistem imun kalian. Nah, ini dapat mengakibatkan kerontokan di beberapa bagian rambut kalian, tapi ini bukan termasuk androgenetik. Ini termasuknya areata guys. Jadi gak semuanya botak, paling hanya di beberapa bagian yang memang sudah terkena penyakit tersebut. Kemudian bisa diakibatkan demam tinggi juga guys. Nah, demam tinggi ini juga berpengaruh pada kerontokan rambut kalian. Biasanya kalau kalian yang mengalami demam tinggi akan mengalami juga kerontokan, dan ini gak usah khawatir karena dia akan tumbuh kembali guys. Cuman kalau misalkan kalian meminum obat-obatan seperti kanker, sedang menjalani kemoterapi, itu pasti rambut kalian akan mengalami kerontokan guys. Oleh karena itu, ini termasuk ke dalam alopecia symptomatic. Kemudian alopecia symptomatic itu sendiri dapat diakibatkan dari gizi buruk. Nah, jadi sebenarnya kalau symptomatic itu lebih dari internal ya guys. Seperti halnya androgenetik, hanya saja kalau ini lebih dari ke penyakit yang diderita oleh orang tersebut dapat mengakibatkan kerontokan. Itu bisa dari gizi buruk, dari penyakit yang sedang diderita, ataupun mengalami gangguan jiwa atau depresi yang berat. Itu juga dapat mengakibatkan kerontokan di rambut kalian guys. Yang keenam adalah alopecia seborrhoica. Alopecia seborrhoica itu sendiri ya diakibatkan oleh kulit kepala yang bersisik ataupun terkelupas guys. Jadi kayak semacam berjamur gitu di kepala kalian. Nah, ini yang termasuk dalam alopecia seborrhoica. Jadi kalau kalian pernah lihat seseorang yang mengalami seperti ketombe yang menjadi flek banyak banget sampai bersisik, nah itu termasuk alopecia seborrhoica. Jaga kesehatan rambut kalian ya guys. Jangan sampai bakteri tumbuh di rambut kalian. Jangan sampai rambut kalian lembab. Jangan sampai juga jamur-jamur dapat tumbuh di rambut kalian. Jadi kalian harus benar-benar bersih untuk keramas, untuk rajin-rajin mencuci rambut. Apalagi kalian yang sedang mengalami perawatan, yang sering mengoleskan minoxidil atau nanoxidil, kalian harus selalu tetap menjaga kebersihan rambut itu sendiri guys. Karena dalam keadaan lembab, jamur atau bakteri akan sangat mudah untuk tumbuh di rambut kalian. Yang ketujuh adalah alopecia tracta. Nah, yang ini adalah alopecia yang diakibatkan oleh tarikan rambut yang sangat kuat. Jadi kalau kalian yang suka mengikat rambut ke belakang nih guys, yang rambutnya memang panjang, kemudian tarikannya itu sangat kencang dan berlangsung terlalu lama ataupun keseringan, itu dapat mengakibatkan akar rambut juga tertarik dan mengakibatkan kerontokan. Oleh karena itu, kalau kalian yang sering mengikat rambut, jangan terlalu kencang ya guys. Yang kedelapan adalah alopecia pressura. Alopecia pressura ini terjadi karena tekanan yang terlalu lama pada rambut kalian. Misalnya, kalian memakai hiasan di kepala yang terlalu berat ataupun terlalu lama, ini dapat mengakibatkan kerontokan pada rambut kalian guys. Dan yang kesembilan adalah alopecia traumatic.
Alopecia traumatic ini diakibatkan oleh bahan-bahan kimia yang kalian pakai, guys. Kebanyakan orang-orang mengalami alopecia ini diakibatkan karena tidak cocokan dari pewarna rambut yang mereka pakai. Jadi sebisa mungkin kalau kalian mewarnai rambut, carilah pewarna rambut yang benar-benar aman dan cocok buat rambut kalian sehingga tidak menyebabkan alergi apapun. Dan sebisa mungkin kalian tidak terlalu sering untuk mewarnai rambut, guys, karena lama-kelamaan rambut kalian akan mengalami trauma. Setelah trauma, maka rambut kalian akan tidak subur dan susah kembali untuk tumbuh, guys, dan selanjutnya akan mengalami kerontokan. Itu hal yang sangat tidak diinginkan, guys. Oleh karena itu, tetap jaga rambut kalian sesehat mungkin, guys. Dan yang ke-10 adalah stress-induced alopecia. Alopecia ini diakibatkan oleh stres atau depresi, guys. Jadi kalau kalian memang benar-benar lagi stres banget, usahakan tidak terus berkelanjutan, guys. Karena dimanapun juga, tingkat stres yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan ketidaksuburan pada rambut dan mengakibatkan kerontokan pada rambut kalian. Dan yang ke-11 adalah poison-induced alopecia. Ini diakibatkan oleh keracunan zat bahan kimia akibatkan dari bahan kimia pembasmi serangga, guys. Nah, ini juga sangat berbahaya. Jangan sampai pembasmi serangga kalian semprotkan ke rambut. Ya nggak mungkin juga sih ya. Maksudnya kalau kalian nggak sengaja menyemprotkan zat kimia serangga ke orang, nah itu jangan sampai, karena ini sangat berbahaya karena dengan racun yang ada di dalamnya itu dapat mengakibatkan kerontokan pada rambut, guys. Jadi guys, sebenarnya yang paling utama jenis-jenisnya itu ada 4 ya. Jadi pertama adalah alopecia areata, yang kedua adalah totalis, kemudian alopecia universalis, dan androgenetic. Jadi yang 4 ini merupakan jenis-jenis alopecia yang paling utama. Selanjutnya yang aku jelaskan tadi yang sebanyak itu merupakan jenis-jenis yang termasuk ke dalam yang 4 ini, guys ya. Jadi intinya adalah yang paling banyak ke alopecia areata. Kalau misalkan kerontokan kalian memang sebagian, apapun itu penyebabnya, berarti itu termasuk ke dalam alopecia areata. Baik itu stres atau penggunaan obat, baik itu internal ataupun eksternal, itu biasanya termasuk ke dalam areata. Tapi kalau kalian memang ada keturunan, berarti masuknya kalian ke alopecia androgenetic, guys. Dan bagi kalian yang memang sudah berusia lanjut di atas 45 tahun, ataupun memang tidak ada keturunan tetapi mengalami kebotakan di usia tersebut, itu sangat-sangat wajar, guys, karena faktor utama dari kebotakan itu sendiri adalah usia, genetik, dan faktor induksi obat. Kemudian selanjutnya bagi kalian yang masih penasaran mengenai kerontokan rambut, mengenai produk-produk penumbuh rambut, ataupun kalian mau sharing-sharing mengenai pengalaman menumbuhkan rambut kalian, langsung aja join di grup WhatsApp yang aku tulis linknya di description box. Langsung aja klik, nanti kalian langsung masuk dan bisa langsung join di grup kita. Dan kalian bisa langsung tanya-tanya apapun itu sekitar kebotakan. Dan kalian juga bisa sharing apapun itu pengalaman kalian untuk menumbuhkan rambut. Dan semoga dapat menginspirasi teman-teman yang ada di grup, guys. Dan bagi kalian yang malu untuk bertanya di grup, kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram @alansahlan. Langsung aja follow, langsung aja DM, dan nanti aku akan langsung bales, guys. Dan bagi kalian yang sedang menjalani treatment penumbuhan rambut, tetap semangat, jangan sampai menyerah, karena semua itu butuh proses, guys. Pokoknya keep spirit, positive thinking, and everything will gonna be okay. Dan tidak lupa juga, guys, untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Thank you, guys. See you.